Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari, mahasiswa PPG Perjabatan Bahasa Indonesia tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar yang telah saya buat, apakah sudah berpihak kepada peserta didik atau belum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rizka Arfianti, MPD. Modul ajar Bahasa Indonesia yang saya buat untuk kelas 11 SMA Negeri 5 Kota Cirebon dengan materi menggali nilai sejarah lewat cerita pendek. Adapun fasenya yakni fase F dengan elemen membaca dan menyimak. Capaian pembelajaran yang terdapat dalam modul ajar ini yakni peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Adapun target peserta didiknya yakni pembelajaran ini menerapkan metode diferensiasi produk atau luaran, sehingga target yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik reguler diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan ketentuan dapat mengetahui dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Yang kedua, peserta didik perlu bimbingan, diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan ketentuan mampu menemukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek. Adapun model pembelajarannya yakni pembelajaran kontekstual. Guru mengaitkan materi yang dipelajari dengan situasi dunia nyata peserta didik. Yang kedua, guru mengaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Yang terakhir yakni model pembelajaran kontekstual ini dapat memperbaiki hasil belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna atau materi yang sedang dipelajari. Adapun tujuan pembelajaran yang saya buat dalam modul ajar tersebut yakni peserta didik membaca cerpen Tanah Air karya Martin Alaida dan menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Adapun indikator pencapaian tujuan pembelajarannya yakni mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Yang kedua, menemukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam cerita pendek. Sebelum membuat modul ajar ini, saya melakukan observasi di kelas 11. Pada saat observasi ini, saya mengamati karakteristik peserta didik. Dengan hasil analisis, peserta didik di kelas 11 tersebut memiliki minat yang rendah terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Sehingga saya membuat modul ajar ini dengan tipe gaya belajar apa yang mereka sukai dan membuat mereka nyaman selama kegiatan pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendekatan TARL di mana modul ajar yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Model TGT dengan pendekatan TARL ini saya terapkan di kegiatan pembelajaran yakni mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Yang pertama, kegiatan pembelajaran tersebut dengan guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompoknya itu terdiri dari 5 sampai 6 anggota. Lalu guru menjelaskan terlebih dahulu teknik permainan yang akan dilakukan oleh peserta didik dengan menggunakan media wall chart yang akan dimainkan oleh peserta didik. Lalu guru menginstruksikan peserta didik untuk memulai permainan dengan membuka amplop yang berisi nilai-nilai kehidupan cerita pendek beserta definisinya.
Kemudian siswa mendiskusikan terlebih dahulu bagian nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek. Lalu mereka menyusunnya di media wall chat. Yang terakhir, untuk mencairkan suasana dan membuat siswa tertarik mengikuti games, guru sambil memutar musik. Dalam hal ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk bermain bersama secara kelompok. Melalui hal tersebut, peserta didik belajar bahwa kelebihan dan minatnya dapat mempengaruhi terhadap kelompoknya. Dengan adanya kelompok tersebut dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menumbuhkan hubungan yang positif terhadap peserta didik lainnya. Selain itu, dapat menciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Sehingga modul ajar yang saya buat sudah berpihak kepada peserta didik dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Akan tetapi, modul ajar tersebut masih memiliki kekurangan karena ketika saya membuat modul ajar tersebut, saya belum melaksanakan asesmen diagnosis untuk mengetahui tingkat kemampuan dan pemahaman peserta didik. Sehingga asesmen yang saya gunakan di dalam modul ajar tersebut belum menyesuaikan dengan tingkat pemahaman atau kemampuan peserta didik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait modul ajar yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.